perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang materi masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit tentang biografi singkat Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Dengan nama panjang Abdurrahman Wahid, kelahiran di Kabupaten Jombang 7 September 1940. Beliau meninggal pada umur ke-69 tahun di Jakarta 30 Desember 2009. Masa jabatan beliau dari 1999 sampai 2001. Perjalanan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden, yakni PKB, Golkar, P3, PAN, PK, dan PDIP. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan 2 departemen, yakni Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik. Nama departemen ini berubah menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan atau DKP, berdasarkan keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000 tanggal 23 November 2000. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 8 Agustus 2000. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya, yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut. Upaya reformasi di bidang hukum dan pemerintahan juga menyentuh institusi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Pemisahan TNI dan Polri juga merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi masing-masing unsur tersebut. Pencapaian lain pemerintahan Abdurrahman Wahid adalah pemulihan hak minoritas keturunan Tionghoa untuk menjalankan keyakinan mereka yang beragama Konghucu melalui keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000. Pada masa pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid berupaya mengurangi campur tangan negara dalam kehidupan umat beragama. Namun di sisi lain, ia bersikap berseberangan dengan sikap partai politik pendukungnya, terutama dalam kasus komunisme dan masalah Israel. Sikap Presiden Abdurrahman Wahid yang cenderung mendukung pluralisme dalam masyarakat, termasuk dalam kehidupan beragama dan hak-hak kelompok minoritas, merupakan salah satu titik awal munculnya berbagai aksi penolakan terhadap kebijakan dan gagasan-gagasannya. Dalam kasus komunisme, Presiden Abdurrahman Wahid melontarkan gagasan kontroversial, yaitu gagasan untuk mencabut MPRS nomor 26 tahun 1966 tentang larangan terhadap Partai Komunis Indonesia dan penyebaran Marxisme dan Leninisme. Apakah teman-teman sekalian mengetahui tentang Marxisme dan Leninisme? Kalau tahu, tinggalkan di komen ya. Beberapa menteri dalam kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis. Penyebab ketidakharmonisan tersebut berawal dari seringnya Presiden memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis, seiring dengan adanya dugaan bahwa Presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan
atau Yanatra Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dolar Amerika Serikat. DPR akhirnya membentuk panitia khusus atau pansus untuk melakukan penyelidikan keterlibatan Presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut. Pada 1 Februari 2001, DPR menyetujui dan menerima hasil kerja pansus. Keputusan tersebut diikuti dengan memorandum yang dikeluarkan DPR berdasarkan MPR nomor 3 atau MPR 1978 pasal 7 untuk mengingatkan bahwa Presiden telah melanggar haluan negara, yaitu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 9 tentang sumpah jabatan dan melanggar MPR nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bebas KKN. Presiden Abdurrahman Wahid tidak menerima isi memorandum tersebut karena dianggap tidak memenuhi landasan konstitusional. Hubungan antara Presiden dan DPR semakin memanas seiring dengan ancaman Presiden terhadap DPR. Situasi ini juga meningkatkan ketegangan para pendukung Presiden dan pendukung sikap DPR di tingkat akar rumput. Aksi ini berujung pada kerusakan dan pembakaran berbagai fasilitas umum dan gedung termasuk kantor cabang milik sejumlah partai politik dan organisasi massa yang dianggap mendukung DPR untuk mengadakan sidang istimewa MPR. 2 hari menjelang pelaksanaan sidang paripurna DPR, Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatra, Bulog dan sumbangan Sultan Brunei yang melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir pemeriksaan ini disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan DPR tanggal 28 Mei 2001. Pada akhirnya, pada tanggal 21 Juli 2001, MPR menyelenggarakan sidang istimewa yang dipimpin oleh Ketua MPR, Amin Rais. Menyadari posisinya yang terancam, Presiden selanjutnya mengeluarkan maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001. Maklumat tersebut selanjutnya disebut Dekret Presiden. Secara umum, dekret tersebut berisi tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dan mempersiapkan pemilu dalam waktu 1 tahun, dan menyelamatkan gerakan reformasi dari hambatan unsur-unsur Orde Baru sekaligus membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Seluruh anggota MPR yang hadir menerima 2 ketetapan tersebut. Presiden dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR, termasuk penerbitan maklumat Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2001. Oke everybody, cukup sekian pemaparan materi tentang masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Dari saya Nurul Hasanah pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini ya. Yaudah, assalamualaikum, bye bye.